Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Bu Nur Hikmasari. Hari ini kita akan membahas mengenai indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Sebelum mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Tujuan pembelajaran, ya. Ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tentang sholat berjamaah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan keutamaan sholat berjamaah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan syarat-syarat dalam sholat berjamaah dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan halangan dalam sholat berjamaah dengan benar. Kelima, peserta didik dapat menganalisis makmum muafik dan makmum masbuk dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah dengan benar. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.8 memahami ketentuan sholat berjamaah. Kompetensi dasar keterampilan 4.8 mempraktikkan sholat berjamaah. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai, yaitu menjelaskan pengertian sholat berjamaah, menguraikan keutamaan sholat berjamaah, menguraikan syarat-syarat sholat berjamaah, menentukan halangan sholat berjamaah, menganalisis makmum muafik dan makmum masbuk, menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah. Perhatikan dua gambar di bawah ini. Ya, ada gambar A, yaitu ada satu orang imam dan yang terdiri dari beberapa makmum ya. Makmumnya di sini banyak, lebih dari 10. Mereka sedang melakukan sholat berjamaah di masjid. Yang gambar B, yaitu ada satu orang yang ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka dia menepuk punggung laki-laki yang berada di depannya, agar sama-sama bisa melakukan sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, artinya dikuatkan atau sangat dianjurkan. Sedangkan orang yang melaksanakan sholat sendirian disebut munfarid. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, mendapat pahala 27 kali kebaikan. Yang kedua, mendapat pahala langkah kaki. Yang ketiga, pahala menunggu waktu sholat. Yang keempat, membebaskan diri dari belenggu atau pengaruh setan. Yang kelima, memancarkan cahaya di hari kiamat. Yang keenam, sebagai sarana silaturahmi untuk saling mengenal dan saling menolong apabila ada kesulitan. Yang ketujuh, dapat mengokohkan persaudaraan sesama muslim. Kedelapan, membiasakan diri untuk hidup teratur dan disiplin. Kesembilan, wujud dari kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesepuluh, dalam berjamaah terdapat saling mendoakan keselamatan. Syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama, ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Syarat imam dalam sholat berjamaah. Lebih fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Lebih banyak hafalan ayat-ayat Al-Quran. Lebih luas wawasannya tentang agama Islam. Lebih solih atau banyak amal solihnya. Berakal sehat, baligh, berniat menjadi imam dan berdiri paling depan, mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat. Seorang laki-laki. Perempuan boleh jadi imam jika makmumnya perempuan semua. Terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Syarat makmum dalam sholat berjamaah. Yang pertama, berniat menjadi imam. Kedua, tidak boleh mendahului gerakan imam.
Ketiga, berada satu tempat sholat dengan imam. Keempat, posisinya di belakang imam. Kelima, sholat yang dikerjakan makmum sama dengan sholatnya imam. Keenam, apabila imam batal, makmum di belakang imam maju dan menggantikan imam. Terakhir, apabila imam melakukan kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, maka makmum harus membenarkan bacaan. Halangan sholat berjamaah. Pertama, terjadi hujan. Yang kedua, angin topan atau udara sangat dingin. Ketiga, ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Yang keempat, ingin buang air kecil atau besar. Kelima, takut datangnya bahaya atau sakit. Keenam, sakit. Ketujuh, setelah memakan makanan yang menyebabkan mulut menjadi bau. Makmum muafiq dan makmum masbuk. Makmum muafiq adalah makmum yang secara sempurna mengikuti imam sebanyak rokaat yang dilaksanakan oleh imam. Bilangan rokaat dihitung sempurna jika makmum sempat ruku secara sempurna bersama dengan imam. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak dapat mengikuti imam secara sempurna, sehingga dia harus menambah sejumlah rokaat yang tertinggal sesudah imam salam. Tata cara sholat wajib berjamaah. Yang pertama diawali dengan azan dan iqomah. Kedua, membaca niat. Yang ketiga, imam membaca bacaan yang dinyaringkan yaitu Al-Fatihah dan surah dalam Al-Quran saat melakukan sholat subuh, maghrib, dan isya, sedangkan sholat zuhur dan asar tidak dinyaringkan. Keempat, posisi makmum di belakang imam. Kelima, berada dalam satu majelis atau satu tempat. Keenam, makmum harus mengikuti semua gerakan imam dan tidak boleh mendahului. Ketujuh, membaca zikir dan doa setelah salam. Boleh bersama-sama atau secara sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa keberkahan untuk kalian semua. Dan kalian bisa memahami, menerapkan, dan mempraktikkan tata cara sholat berjamaah dengan betul. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.